Kejutan demi kejutan terus dilakukan oleh Timnas Indonesia jelang pertandingan lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimainkan pada bulan November ini, di mana beberapa pemain yang sempat absen di bulan Oktober lalu sudah ready dan siap dimainkan oleh Coach Shin Tae-yong, seperti Justin Hubner dan Yance bersaudara. Dan tak hanya di situ saja, demi bisa meraih target 4 poin di bulan ini, Shin Tae-yong dan PSSI terus berupaya untuk menambah kekuatan mereka. Terbaru nama Kevin Dix sudah mendapatkan restu dari Komisi X DPR RI dan Pak Kemenpora dan akan segera melakukan sumpah WNI dalam waktu dekat ini. Dengan bergabungnya Kevin Dix jelas akan membuat lini pertahanan timnas semakin solid lagi. Di sisi lain, calon lawan timnas Indonesia, Arab Saudi justru mengalami banyak masalah yang membuat pelatih mereka, Herve Renard, makin pusing 7 keliling dan seketika mengubah plan jelang hadapi kekuatan baru timnas Indonesia. Memang harus diakui, kalau saat ini timnas Indonesia sedang mendapatkan banyak atensi dari berbagai pihak. Hal itu tak lepas dari program naturalisasi para pemain keturunan berlabel Eropa. Bahkan kini banyak yang menganggap kalau timnas Indonesia yang berada di rank 130 FIFA jauh lebih baik dari segi kualitas dengan tim-tim rank yang jauh di atas mereka. Dan hal itu semakin dipertegas ketika Indonesia ini berhasil menahan 2 imbang langganan Piala Dunia macam Arab Saudi dan Australia pada awal September lalu. Tak hanya itu saja, di round 3 ini timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang tak pernah berhenti untuk memberikan kejutan demi kejutan dengan manuver luar biasa yang dilakukan oleh PSSI. Dan melihat hal tersebut, calon lawan timnas di bulan November mendatang, Jepang dan Arab Saudi bahkan sudah mulai was-was dengan gebrakan demi gebrakan yang dilakukan oleh PSSI. Apalagi timnas Indonesia ini baru saja menambah kekuatan baru dengan mendatangkan Messilgers dan Eliano. Dan tak hanya Messilgers dan Eliano, baru-baru ini salah satu pemain top Eropa yakni Kevin Dix akan bergabung dengan skuad Garuda dalam waktu dekat setelah mendapatkan persetujuan dari Pak Kemenpora Dito Aryo Tejo, hal yang tentunya bakal memperkuat lini pertahanan timnas yang sebelumnya sudah diperkuat bek-bek kelas dunia macam Calvin Verdong, Justin Hubner hingga Jay Itzas. Ya, dari semua nama-nama tadi, tentu saja keberadaan Jairo jadi salah satu yang dinanti. Sebab sebelumnya, Pak Erik pernah bilang kalau proses pemain yang kini main untuk Royal Antwerp itu terbilang berat. Akan tetapi setelah ditelusuri lebih jauh, nyatanya potensi Jairo buat gabung Indonesia sangatlah terbuka lebar. Terlebih usai mendengar ucapan Dani Van Laar yang mengatakan kalau Jairo sangat positif untuk Indonesia, maka Yusa Nugraha pun berusaha meng-cross-check kebenaran yang ada. Dan setelah ia menghubungi Dani via DM Instagram, Yusa memastikan kalau Dani sama sekali punya dasar yang kuat mengatakan itu. Terlebih, Dani berani memastikan kalau informasi yang ia dapatkan itu valid dari sumber terpercaya. Maka dari itu bisa disimpulkan kalau Jairo Riedewald memang sangat positif buat Indonesia. Nah, aku tanya ke Denny, bro, aku lihat interview kamu bersama Mauro, dan di situ kamu bilang kalau Jairo sudah mulai dengan proses untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, untuk bisa bermain di timnas Indonesia. Apakah itu benar? Nah, terus dia respon dengan, aku tahu kalau dia positif. Nah, terus aku jawab dengan, oh, Jairo bilang seperti itu kalau positif. Nah, dia jawab dengan, aku nggak bisa bilang sourceku dari siapa, tapi aku tahu kalau sedang bekerja, jadi Jairo nggak negatif. Aku rasa akan baik-baik saja. Terus aku jawab dengan, oh oke bro, no problem. Sementara itu, mengetahui hal yang terjadi, kayaknya PSSI benar geleng-geleng kepala. Sebab sepintar-pintarnya mereka main mode silent, nyatanya tetap bocor juga. Tapi nggak apa-apa, toh bagaimanapun ini adalah kabar yang cukup membuat publik tanah air happy. Sebab bagaimanapun, Jairo ini memang dianggap sebagai tandem yang paling pas buat Tom Haye di lini tengah timnas.
Memang selama ini peran itu diambil alih oleh Nathan Choon, tapi semua juga tahu kalau Nathan masih sangat muda, dan dibanding Jairo yang memang merupakan seorang gelandang asli secara jam terbang dan kualitas, maka Jairo adalah versi matang dari Nathan sebagai box-to-box midfielder. Sama halnya Tom Hage yang merupakan versi matang dari seorang Ivan Yenar. Dan setelah Kevin Dix nanti resmi menjadi WNI, mungkin saja PSSI akan segera kebut proses Jairo Ridwan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Sementara itu, di sisi lain, calon lawan timnas Indonesia di bulan November ini, yakni Arab Saudi, justru mengalami masalah yang cukup serius, sehingga membuat mereka akan mengubah plan untuk bisa mencuri poin dari Indonesia. Karena seperti kita tahu, kalau Arab Saudi baru saja memecat pelatihnya Roberto Mancini dan kembali menunjuk Hervé Renard. Dan laga melawan Indonesia adalah pertandingan pertama Renard di babak round 3 ini. Jelas dia akan membutuhkan waktu untuk melakukan pendekatan lagi dengan skuad timnas Arab Saudi. Dan menurutnya, laga Indonesia akan menjadi laga yang cukup berat, mengingat skuad Garuda terus berproses, sedangkan Arab Saudi sedang mengalami banyak masalah. Arab Saudi ubah plan jelang hadapi Indonesia. Pelatih yang pernah menangani timnas Maroko di Piala Dunia 2018 ini dikenal dengan filosofi permainan direct ball yang mengesankan. Gaya permainan tersebut telah membawanya meraih 2 gelar Africa Cup of Nations pada tahun 2012 dan 2015 dengan tim yang berbeda. Mengacu pada pengalaman terakhirnya sebagai pelatih Arab Saudi, Renard memiliki 2 formasi tersebut, 4-3-2-1 dan 4-3-3. Melalui skema ini, ia berusaha memaksimalkan kecepatan para pemain sayapnya untuk menciptakan peluang. Dalam hal pertahanan, pendekatan yang diterapkan Renard untuk Arab Saudi didasarkan pada struktur block press dengan garis pertahanan tinggi dan permainan menekan yang agresif. 2 elemen inilah yang menjadi ciri khas dari gaya kepelatihannya. Dengan pendekatan taktik yang cermat, timnas Arab Saudi di bawah asuhan Hervé Renard berhasil meraih performa yang hampir sempurna dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Pada putaran kedua, mereka sukses mencatatkan 6 kemenangan dan 2 hasil imbang saat berada di grup yang berisi Uzbekistan, Palestina, Singapura, dan Yaman. Berkat hasil tersebut, mereka melaju ke putaran ketiga sebagai juara grup. Di putaran ketiga, Arab Saudi juga menunjukkan dominasi dengan menjadi pemuncak klasemen grup B, bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Oman, Cina, dan Vietnam. Dari 10 laga yang dijalani, mereka meraih 7 kemenangan, 2 imbang, dan hanya 1 kekalahan. Hasil gemilang ini membawa mereka lolos langsung ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan dengan itulah pelatih asal Prancis itu akan mengubah plan untuk bisa amankan poin di kandang timnas Indonesia. The ball across the header, looping goalwards, pushed out by the goalkeeper. Well, I think it's gone in. Corner flicked on, and they have got the opening goal. And clean through, he's done it. Arab Saudi dihantam masalah Jepang hadapi Indonesia. The Green Falcon masih kesulitan menunjukkan statusnya sebagai langganan Piala Dunia. Dalam 4 laga awal, mereka hanya meraih 1 kemenangan melawan Cina. Yang paling mengecewakan bagi supporter adalah di kandang sendiri hanya mampu meraih 2 poin dari 3 laga, kehilangan 7 poin penting. Hasil buruk inilah yang menjadi penyebab pelatih kelas dunia Roberto Mancini kehilangan pekerjaannya. Federasi Sepak Bola Arab Saudi resmi memecatnya. Sementara itu, media Arab Saudi Al-Watan mengungkapkan, selain kehilangan pelatih, Arab Saudi juga memiliki banyak masalah sebelum melawan timnas Indonesia. Di antaranya adalah serangan timnas Arab Saudi masih kurang efektif dengan identitas permainan yang belum solid. Dari 3 gol di 4 laga, semua dicetak pemain tengah dan bek Mus'hab Fat Al-Juair melawan Indonesia dan 2 sundulan Hasan Kades Mahbub melawan Cina. Sementara itu, lini depan belum berkontribusi.
Selama ini strategi Mancini yang mengandalkan satu striker pun dinilai kurang variatif. Kemudian di pertahanan, tim kebobolan 4 gol, 3 di kandang, meski menggunakan formasi defensif. Kelemahan terlihat dalam menghadapi umpan silang dan bola mati, yang perlu ditangani dengan latihan lebih fokus. Selanjutnya, faktor psikologis turut menjadi isu. Tim dinilai kurang siap mentalnya setelah periode berat Oktober lalu. Target 4 poin bulan November makin realistis. Sementara itu, dengan bergabungnya Kevin Dix jelas akan membuat lini pertahanan timnas makin solid lagi. Karena seperti kita tahu, kalau sebelumnya timnas punya back-back berkelas, macam Jay Itzes, Kelvin Verdong, Messilgers, dan juga Justin Hapner. Ditambah dengan Jero Ridewald yang dikabarkan akan segera menyusul. Target 4 poin di bulan ini akan semakin realistis untuk didapat. Dan target itu akan bisa dicapai jika Indonesia bisa menahan imbang tim kuat Jepang di tanggal 15 November mendatang, serta amankan 3 poin saat menghadapi Arab Saudi di tanggal 19 November 2024. Meski berat, tapi jika melihat kekuatan yang dimiliki timnas saat ini, Indonesia masih punya peluang. Dan terlepas dari apapun, bagaimana hasilnya nanti, kita pokoknya harus berani fight dulu. Dan Sinteyong harus bisa memaksimalkan pemain yang dimiliki saat ini. Karena target 4 poin akan membuat peluang Indonesia bermain di Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.